Sosok Habib Rizik Syihab bukanlah seorang yang juga disukai oleh pemerintah walaupun tidak mempunyai masalah hukum karena sudah SP3, tidak punya masalah hukum juga di Arab Saudi, tetapi diperlakukan secara diskriminatif. Dan ini seolah mengancam kepada pemerintah daerah bisa diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri. Ini sangat keliru sekali menurut saya karena pemerintahan daerah atau kepala daerah itu merupakan seorang yang dipilih oleh rakyat dan mempunyai kekuasaan yang sudah diatur sedemikian rupa. Upaya untuk menakut-nakuti kepala daerah ini merupakan satu cara mundur atau satu kemunduran di dalam demokrasi kita dan sangat berbahaya. Orang yang dikirim undangan klarifikasi tidak hadir, yaitu rugi sendiri. Karena kesempatan, saya sampaikan, klarifikasi itu kesempatan. Jangan sampai nanti, ya mohon maaf, yang bersangkutan rugi sendiri, perbuatan pidana. Kalau yang bersangkutan tidak klarifikasi berarti yang bersangkutan rugi sendiri kan? Nah, kalau sudah masuk penyidikan, sudah kita pakai KUHP, berarti apa? Kalau dipanggil sekali, 2 kali tidak hadir ya 3 kali kita ada surat perintah membawa, sudah tegas. Tokoh-tokoh agama, pimpinan harus menjadi contoh, menjadi teladan ya, agar para pengikutnya, para pendukungnya, para anggotanya semua mau dengan sukarela, dengan kebesaran hati, berjiwa sportif untuk melakukan tes. Ini penting ya, menjadi contoh yang baik ya. Perda terkait penanganan COVID bagi siapa saja warga Jakarta yang tidak ingin menolak dites dapat dikenakan denda. Harus diumumkan kepada publik. Kenapa? Karena publik juga berhak tahu, karena selama ini kan beliau berinteraksi dengan pihak-pihak yang lain. Sudah seharusnya para koordinator aksi itu ditangkap dan diproses secara hukum. 3. Kami perlu mendukung dan menuntut pemerintah agar segera membubarkan Ormas Front Pembela Islam (FPI) yang telah melakukan begitu banyak tindakan melanggar hukum yang merugikan masyarakat dan negara. TNI harus netral, sama juga kepolisian juga harus netral. Kapolri mengatakan netral, Panglima TNI mengatakan netral. Jadi kalau ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah ini, ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah ini yang mengajak tidak netral, membantu salah satu, maka itu adalah pengkhianat. Itu adalah pengkhianat. Itu akan menjual TNI untuk kepentingan pribadi. Dan pemimpin-pemimpin seperti ini suatu saat rela mengorbankan nyawa anak buahnya untuk kepentingan pribadi. Pernyataan dari Pangdam Jaya itu jelas tidak bisa dibenarkan secara aturan. Bahwa Pangdam Jaya ini sudah offside. Habib Rizik dan para pengikutnya adalah ulama dan banyak umatnya. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok, siap turunkan Jokodok, siap lengserkan Jokodok. Takbir, siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mendok di istana? Siap keluarkan dari istana, siap lengserkan. Takbir, siap serbu istana, siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani, benar, dan berani.
mentaati seluruh ketentuan peraturan dan undang-undang. Dan kalau itu dilanggar, sanksinya di antaranya dapat diberhentikan. Enggak ada ajakan. Mana ajakannya? Allah yang sehat, yang segar, yang punya kesempatan, rame-rame kita ke sana insya Allah. Insya Allah hari Sabtu malam Ahad kita akan bikin maulid di Petamburan. Sekaligus insya Allah saya akan menikahkan putri saya yang keempat. Penghinaan Nabi dipenggal, saudara. Jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Jadi manusia jangan pengecut. Mau penggal kok nyuruh-nyuruh umat. Kalau berani datang sendiri. Prof DKI bekerja berdasarkan peraturan yang ada. Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada. Dan ini dilakukan oleh Jakarta. Maka pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka. Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umur, jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Jokowi. Al-Fatihah. Ada lonte hina Habib. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Iya. Jangan-jangan minta jatah kali. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Jangan ini berulang. Jangan kita sampai kembali lagi. Bila kita tidak disiplin, bila pusat perbelanjaan dibuka secara bebas tanpa protokol kesehatan, bila restoran dibuat penuh karena ingin kejar keuntungan, bila perkantoran memaksakan untuk semua orang masuk bersamaan mengejar target, bila ibadah massal dilakukan secara masif, terjadi kerumunan tanpa jarak aman, maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya, menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Rakyat kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan, ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Menghina umat Islam, menghina ulama. Karena itu kita minta kepada majelis hakim agar terdakwah ini segera ditahan. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan.
karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Saya pikir kalau kita membicarakan masalah ini, masalah bisakah gubernur dicopot oleh Mendagri atau pemerintah dalam kaitan ini, karena adanya instruksi Mendagri, tentu jawabannya adalah tidak. Ya. Tidak bisa dicopot, karena bagaimanapun kepala daerah itu dipilih oleh rakyat, dan sebentar lagi pilkada, rakyat juga yang akan memilih gubernur, bupati, wali kota. Artinya kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Nah, tetapi ini adalah case. Kita harus melihat satu frame yang lebih luas. Frame yang lebih luas itu, ini tidak bisa dipisahkan dari sosok. Satu adalah Gubernur Anies Baswedan, yang kedua adalah sosok Habib Rizik Syihab yang baru kembali dari Mekah dan mendapatkan penyambutan yang luar biasa, dan itu adalah satu spontanitas. Kemudian setelah kejadian itu seolah-olah kita mau menegakkan protokol kesehatan. Dalam rangka pelaksanaan pilkada saja, itu dicatat oleh Bawaslu ada sekitar 398 pelanggaran protokol kesehatan dalam konteks pilkada. Ada yang mengatakan ini undang-undangnya lain. Saya kira soal protokol kesehatan sama saja. Saya tidak melihat di dalam kasus pemanggilan Gubernur Anies ke Polda itu sebagai upaya untuk penegakan hukum, tapi lebih merupakan satu langkah politik gitu ya. Karena tentu tidak bisa dipisahkan. Lain misalnya kalau Gubernur Anies ini didukung pada waktu itu oleh partai yang dianggap partai yang berkuasa, ya, yang waktu itu memilih calon yang lain. Begitu juga sosok Habib Rizik Syihab, bukanlah seorang yang juga disukai oleh pemerintah, walaupun tidak mempunyai masalah hukum, karena sudah SP3, tidak punya masalah hukum juga di Arab Saudi, tetapi diperlakukan secara diskriminatif. Dan ini yang menurut saya
sangat mengganggu rasa keadilan di sebagian masyarakat. Kenapa penerapan atau upaya untuk penegakan hukumnya begitu diskriminatif? Tidak betul-betul mau mencari atau menegakkan hukum. Kalau kita kembali ke pertanyaan soal Gubernur DKI, apakah Gubernur DKI adalah pihak yang melanggar protokol kesehatan? Saya kira tidak. Secara logika sederhana saja, Gubernur DKI adalah bukan pihak yang melanggar protokol kesehatan. Walaupun protokol kesehatan itu juga masih merupakan makhluk yang abstrak. Apa yang dimaksud dengan protokol kesehatan? Tidak ada di dalam undang-undangnya istilah protokol kesehatan. Hanya ada di dalam peraturan Kementerian Kesehatan. Dan kalau kita dilihat siapa yang sungguh-sungguh di dalam upaya menegakkan karantina atau Undang-Undang Nomor 6 ini dengan kemudian PSBB, pembatasan sosial berskala besar, justru yang paling pertama adalah Gubernur DKI, yaitu pada bulan Maret. Dan waktu itu terjadi sebuah perdebatan antara daerah dengan pusat, seolah-olah ada semacam persaingan gitu ya. Dan akhirnya keluar juga izinnya untuk menerapkan PSBB. Bukan karantina dalam arti yang ketat seperti karantina yang dimaksud seperti lockdown atau yang lain-lain. PSBB ini pun kemudian setelah selesai ada lagi satu improvisasi dari Gubernur DKI dengan menyebut PSBB transisi, di mana di situ mulai diperbolehkan orang untuk membuka restoran, duduk di restoran dan lain-lain yang sebelumnya tidak boleh. Justru banyak yang menentang itu adalah menteri-menteri di dalam kabinet pemerintahan Pak Jokowi. Ditentang habis ya, karena ini bisa mengganggu ekonomi. Kan perdebatannya adalah mana yang mau didahulukan, kesehatan atau ekonomi. Pada waktu itu kan lebih banyak yang concern di pemerintahan itu adalah bagaimana ekonomi. Baru kemudian belakangan menyimpulkan ketika presiden sendiri mengatakan kesehatan lebih utama dan baru kemudian ekonomi. Tapi itu kan datangnya belakangan. Nah, kembali lagi saya melihat ini adalah sebuah langkah-langkah politik ya, dan tidak pernah bisa dilepaskan dari langkah-langkah politik dari kekuasaan yang ada sekarang untuk berusaha melakukan mendiskreditkan Gubernur DKI ataupun dalam hal ini juga Habib Rizik Syihab. Seperti yang saya katakan tadi, banyak pelanggaran protokol kesehatan, ada 398 menurut Bawaslu. Di Jawa Tengah juga demikian, tapi tidak ada upaya-upaya yang secara serius dilakukan seperti yang dilakukan seperti sekarang ini. Nah, karena itu menurut saya, kalau kita ingin menegakkan hukum, kita harus berangkat dari rasa keadilan. Kalau kita baca instruksi menteri tersebut, kata diberhentikan itu pakai bold ya, saya download gitu ya. Ini pakai bold ya, atau di garis besar, ditebalkan. Dan ini seolah mengancam kepada pemerintah daerah bisa diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri. Ini sangat keliru sekali menurut saya, karena pemerintahan daerah atau kepala daerah itu merupakan seorang yang dipilih oleh rakyat dan mempunyai kekuasaan yang sudah diatur sedemikian rupa. Kalaupun ada kesalahan sudah diatur juga di dalam undang-undang. Ini upaya untuk menurut saya menghentikan langkah-langkah politik atau mereka yang bersikap oposisi terhadap pemerintah, dalam hal ini adalah Habib Rizik Syihab termasuk di dalamnya. Jadi pemanggilan-pemanggilan ini menurut saya tidak masuk akal. Bagaimana misalnya yang dipanggil itu saksi nikah, kemudian pengantin juga dipanggil, apa urusannya? Kemudian kita melihat belakangan sebagai tindak lanjut dari peristiwa ini juga yang tidak bisa dipisahkan juga ada penurunan baliho-baliho. Sampai TNI dalam hal ini adalah Pangdam Jaya ikut menurunkan baliho, 900 baliho. Yang itu menurut saya jelas-jelas di luar kewenangan. Dan masyarakat sekarang itu kan dengan sosial media, mereka mendapatkan informasi tidak lagi linear, tidak lagi seperti dulu bisa dicekoki. Jadi bisa menilai. Karena itu saya berpendapat upaya untuk menakut-nakuti kepala daerah ini merupakan satu cara mundur atau satu kemunduran di dalam demokrasi kita dan sangat berbahaya. Ini pembiaran. Siapa yang membiarkan? Malah kalau kita mau tarik lagi mundur ke belakang, Menteri Kesehatan lebih banyak membiarkan ini. Bahkan pemerintah pusat, bahkan sampai kepada presiden membiarkan pandemi ini sejak awal. Kan harusnya kalau serius kita tidak buang-buang waktu itu. Kita tahu tanggal 23 Januari Wuhan sudah lockdown. Kita masih bercerita tentang nasi kucing, kemudian corona tidak akan masuk ke Indonesia, itu bisa kena pasal sebetulnya. Karena itu membiarkan pembiaran. Dan mulai Februari sudah banyak orang yang meninggal gara-gara itu.
bahkan kemudian Maret dan seterusnya, termasuk tenaga medis, dokter, perawat dan sebagainya. Jadi pembiaran itu justru dilakukan di awal. Gubernur DKI berusaha tidak membiarkan. Itu kenyataan. Kita tidak bisa lupa atau cepat lupa terhadap peristiwa itu. Jadi justru yang pertama dan diakui, DKI Jakarta adalah yang pertama mengajukan ini. Coba bayangkan kalau DKI Jakarta tidak mengambil inisiatif. Harusnya yang mengambil inisiatif ini adalah Kementerian Kesehatan. Ketika Habib Rizik pulang, ini juga kan intelligence kita bagaimana membacanya. Kan harusnya mengantisipasi. Bapak Menko Polhukam Pak Mahfud MD mempersilahkan orang mau menjemput Habib Rizik. Apakah itu juga bukan sebuah pembiaran terhadap kerumunan? Kenapa tidak diperiksa? Itu kan jelas-jelas sekali. Mempersilahkan dan tidak boleh aparat represif di dalam melakukan itu. Ternyata orang datang tidak ada dikerahkan, datang dengan kemauan sendiri, masing-masing dengan biaya sendiri, menjemput dan jumlahnya membludak. Lalu di bandara sendiri, siapa yang bertanggung jawab di bandara? Bukankah itu Menteri Perhubungan dan Angkasa Pura? Kenapa juga tidak diperiksa? Begitu juga lokasi. Lokasi itu ada di Banten. Kenapa juga tidak diperiksa? Gubernur Banten. Siapa yang harusnya mengambil langkah di situ? Ini yang menurut saya tidak fair, tidak adil dan diskriminatif di dalam menegakkan apa yang disebut sebagai protokol kesehatan atau upaya-upaya untuk meredakan pandemi COVID dengan kerumunan-kerumunan ini. Bagaimana yang tidak datang klarifikasi? Karena memang klarifikasi kan sifatnya undangan. Ya, rekan-rekan tentunya orang yang dikirim undangan klarifikasi tidak hadir, yaitu rugi sendiri. Karena kesempatan, saya sampaikan, klarifikasi itu kesempatan menyampaikan apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat selama ini. Jangan sampai nanti, ya mohon maaf, yang bersangkutan rugi sendiri, gitu. Karena ini tadi kan beberapa saat yang lalu pun kan saya sampaikan juga bahwasanya ini kan proses penyelidikan. Proses penyelidikan ini, ya, penyidik lagi mencari untuk menemukan peristiwa pidana yang diduga suatu perbuatan pidana. Kalau yang bersangkutan tidak klarifikasi berarti yang bersangkutan rugi sendiri kan? Begitu. Ya silakan aja. Nah, tentunya nanti penyidik itu melalui evaluasi tadi perlu tidak dipanggil lagi, cukup apa enggak? Begitu. Ya nanti berikutnya kan the next kan setelah kalau ini tadi bukti permulaan cukup dinaikkan ke penyidikan. Kalau tidak berarti dihentikan penyelidikannya kan begitu. Kalau penyidikan berarti pakai panggilan-panggilan. Ya nanti dipanggil lagi tuh. Gitu. Dan sangat memungkinkan yang sudah dijadwalkan klarifikasi itu untuk dipanggil selanjutnya begitu. Nah, kalau sudah masuk penyidikan sudah kita pakai KUHP berarti apa? Ya, kalau dipanggil sekali, 2 kali tidak hadir ya 3 kali kita ada surat perintah membawa, sudah tegas begitu. Memang demikian. Tokoh-tokoh agama, pimpinan harus menjadi contoh, menjadi teladan ya, agar para pengikutnya, para pendukungnya, para anggotanya semua mau dengan sukarela, dengan kebesaran hati, berjiwa sportif untuk melakukan tes. Ini penting ya, menjadi contoh yang baik ya. Dan ini memastikan agar Jakarta bisa segera berkurang penyebaran COVID-nya, juga kita bisa memutus mata rantai. DKI sendiri setiap hari lebih dari 8.000, 9.000 melakukan PCR test ya. Jadi kami minta juga bantuan dukungan dari masyarakat untuk bekerja sama. Sementara itu perlu kami sampaikan bahwa kita sudah punya perda terkait penanganan COVID. Bagi siapa saja warga Jakarta yang tidak ingin menolak dites dapat dikenakan denda ya, sebesar 5 juta
bahkan bisa sampai 7 juta. Untuk itu kami ingin masyarakat punya kesadaran yang penuh, kesadaran yang baik untuk bekerja sama untuk melakukan tes. Terlebih bagi mereka yang bergejala, terlebih bagi yang sedang atau telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak. Silakan saja, tetapi harus diumumkan kepada publik. Kenapa? Karena publik juga berhak tahu, karena selama ini kan beliau berinteraksi dengan pihak-pihak yang lain, ya kan? Sehingga dari situ kan nanti bisa mengetahui gitu loh, apa langkah-langkah yang harus diambil, ya. Jangan sampai kemudian bisa menimbulkan penularan kepada pihak-pihak yang lain gitu. Ya saya kira tracingnya itu kan salah satu di antara protokol kesehatan yang yang disepakati di dalam konteks protokol COVID-19, ya. Karena bagaimanapun kan kita tahu bahwa beliau merupakan tokoh publik yang berinteraksi dengan yang lain. Dan Satpol PP akan menurunkan semua baliho-baliho supaya tertib, karena baliho-baliho yang tidak sesuai dengan aturan tentu kita akan tertibkan, ya. Jadi saya sudah sampaikan kepada jajaran di TNI, saya sudah koordinasi juga dengan Polda untuk menurunkan baliho-baliho yang tidak tertib. Demikian, Mas. Ini termasuk baliho ya, semua yang tidak tertib. Disampaikan Pak Pangdam dan Pak Gubernur tadi, semua yang sifatnya tidak tertib, jadi siapapun dalam hal ini tetap akan dilakukan tindakan tegas. Tapi intinya Satpol PP yang akan kita tempatkan. TNI Polri mendukung sepenuhnya untuk melakukan tugas-tugas ini. Saya kira itu. Terima kasih. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini.
Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah fitur di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.